Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bertemu kembali. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pengaruh buruk dari irama atau nada ketika pertama kali belajar membaca Al-Quran atau tahsin, ya. Pertama kita akan bertanya, pentingkah irama atau nada ketika pertama kali kita membaca Al-Quran? Ketika pertama kali kita membaca atau belajar Al-Quran, kita akan belajar mengenal huruf, ya. Metodenya bisa bermacam-macam yang digunakan, seperti Iqra, ya, tilawati, atau apa ya, cuma yang banyak di luaran, silakan. Tetapi pada awalnya tentu kita akan belajar mengenal huruf. Ketika mengenal huruf ini kita sudah menggunakan irama dalam membacanya, seperti abata. Nah, kita menggunakan irama tertentu, abata atau abata, gitu ya. Ada iramanya gitu, ya, ada ayunan-ayunannya. Nah, ini hati-hati. Ayunan-ayunan atau nada yang naik, nada yang mengayun atau nada yang naik itu menandakan bacaan tersebut ya, itu sudah dua ketukan atau dua harakat. Sementara ketika kita lihat di tulisannya, itu biasanya pada awal-awal itu belum belajar tentang bacaan panjang, tetapi masih dibaca dengan satu ketukan semua, a, ba, ta. Tetapi ketika kita membiasakan diri atau terbiasa membaca dengan ayunan atau bacaan tinggi, a, bata, a, bata, berarti a-nya itu sudah dua ketukan. Nah, ini akan berakibat buruk di kemudian hari kalau tidak segera diperbaiki. Kita tidak disiplin dalam membaca panjang pendeknya, ya, tidak disiplin ketika membaca panjang pendek. Irama ini akan terikut terus nih, akan mempengaruhi di proses pembelajaran di kemudiannya, karena sudah terbiasa di tarikan awal dengan nada tinggi, a, bata. Nanti di tempat-tempat yang lain juga akan begitu. Ketika di huruf pertamanya itu pendek, semestinya dibaca pendek, cukup a, bata. Atau mungkin di susunan huruf yang lain, misalnya jadalah, kita akan baca jadalah, padahal tulisannya jadalah. Kataba, kita akan baca kataba. Nah, itu dari sisi arti sudah berbeda, ya, sudah berbeda. Dari sisi kualitas, yaitu tentu kualitasnya buruk atau tidak baik, ya, karena huruf yang mestinya dibaca pendek cukup satu ketukan, gitu ya, satu ketukan, tapi kita baca lebih dari satu ketukan, dua ketukan atau lebih. Nah, maksudnya kan kataba, badalah, ya, roja'a, zahaba, satu-satu semua, satu ketukan. Lain nanti kalau sudah masuk ke bagian belajar mulai panjang pendek, mulai panjang matobi'i, ya, masuk ada alifnya, dari badala jadi ba, ada alifnya disambung ke alif, berdiri alif yang inti, ya, dari ba ke alif, dal dan lam, badala, badala. Jadi ba yang pertama itu dua ketukan karena memang ada alifnya, kemudian dalnya satu ketukan, lamnya satu ketukan, badala. Jadi dari awal kita harus disiplin mana yang kita mesti dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Jangan mengikuti irama, ya. Kemudian itu penting tidaknya irama. Jadi pada tahap awal tidak penting irama. Jadi tidak perlu ada irama. Cukup baca patah-patah saja, ba, da, la, ka, ta, ba.
a ba ta a ba ta gitu ya. Cukup datar saja, tidak perlu ada irama naik turun dan panjang apa mengayun, itu tidak perlu ya pada tahap awal belajar. Lantas kapan irama atau nada bisa kita pelajari atau bisa kita gunakan? Ketika kita anak-anak ya, anak kita, Bapak Ibu sekalian di rumah yang mengajarkan anaknya belajar tahsin, ketika kemampuan anak-anak kita sudah baik dan disiplin membaca panjang dan pendeknya. Kapan dia panjang, dia akan baca panjang sesuai dengan panjangnya. Kapan dia baca pendek, dia akan baca pendek juga, disiplin dia. Ya, ketika sudah mulai disiplin, mungkin kalau mau ditambah dengan irama biar lebih terdengar lebih nyaman, lebih enak lagi, itu sudah bisa dilakukan ya. Kemudian itu dua hal. Pertama tadi sudah penting tidaknya irama ketika belajar pertama kali. Yang kedua, kapan irama bisa kita perkenalkan. Ketika sudah bacanya sudah disiplin, sudah baik panjang pendeknya, tajwidnya sudah pas semua, baru kita masuk ke irama. Mudah kok belajar irama pada tahap ini. Misalnya kalau memang kita ingin mengajarkan anak kita atau diri kita sendiri ingin belajar membaca Al-Quran dengan irama yang seperti kori-kori gitu ya, tinggal dicari guru-gurunya ya kan. Atau hanya sekedar murotal biasa saja, karena target kita untuk ya bisa jadi sekedar cukup jadi imam gitu ya, dengan bacaan yang enak didengar. Mungkin bisa saja dengan mendengar dari rekaman-rekaman imam-imam yang terkenal gitu ya, Imam Haramain, Imam Mekah Madinah gitu ya, atau imam dari mana sajalah gitu ya, bacaannya enak gitu ya. Dengerin, sering-sering mendengar, tapi usahakan ketika kalau memakai cara seperti ini, usahakan pilih cukup satu imam terlebih dahulu. Cukup satu imam saja. Tidak perlu digabung dengan imam yang lain. Nah, agar lebih terbiasa dengan satu imam ini. Setelah bacaan kita sudah terbiasa dengan satu imam ini, kemudian silahkan baca tambah dengan imam kedua dan selanjutnya ketiga dan seterusnya. Sehingga kalau kita memang memiliki banyak referensi bacaan dari imam A, B, C, barangkali kita mungkin punya gaya sendiri barangkali ya, gaya sendiri. Tetapi kalau ingin memperdalami dengan melalui ilmu irama-irama itu ada bayati, nahawan, ros, jiharka, sika dan seterusnya, ya silahkan sebaiknya mencari guru yang ahli di bidang tersebut ya. Baik, kemudian yang ketiga, bagaimana memperbaiki bacaan yang terpengaruh irama. Bagaimana kalau anak kita atau diri kita sendiri atau anak-anak ini sudah terbiasa baca pakai irama, tapi panjang pendeknya nggak disiplin, sehingga yang panjang dibaca pendek, yang pendek justru dibaca panjang gitu ya. Ini bagaimana? Ada dua tahap Bapak Ibu sekalian. Ada dua tahap. Pertama, contohkan dan biasakan. Itu tahap pertama. Contohkan dan biasakan. Ketika kita dapati dalam satu potongan, misalnya kataba, setelah kaf ada alif, jadi panjang kataba. Tetapi anak-anak bacanya dengan iramanya sendiri, kataba, justru k-nya dibaca pendek, ta-nya dibaca panjang, ba-nya dibaca pendek. Nah, kalau ba-nya sudah benar ya, dibaca pendek karena memang benar pendek. Tetapi k-nya yang tadinya panjang mestinya dibaca kataba, tapi justru k-nya dibaca pendek, kataba, ta-nya justru yang dibaca panjang. Dengan nada naik itu panjang, atau mengayun itu sudah panjang 2 ketukan ya. Nah, ini bagaimana kita perbaiki? Contohkan, biasakan ya. Kita kasih tahu anak bahwa yang mestinya panjang itu yang mana dan kenapa dia harus kita baca panjang. Jadi anak tahu juga kenapa dia harus tahu yang mana yang ini harus dibaca panjang, kenapa. Dia harus tahu itu, sehingga di kemudian hari atau pada kesempatan lain dia menemukan kasus yang sama, dia tahu di tempat yang seperti itu dia harus baca panjang atau sebaliknya dibaca pendek begitu ya. Kemudian kita contohkan bagaimana bacaan yang semestinya.
Ini masih di tahap awal ya, tahap awal. Kita contohkan. Kemudian biasakan berulang-ulang. Coba ulang 2-3 kali bacaan seperti itu di bacaan yang tadi yang kataba. Setelah kita kasih tahu bahwa yang benar adalah kataba, coba diminta berulang-ulang 2-3 kali barangkali kataba, kataba, kataba sampai dia betul-betul menguasai mana yang panjang mana yang pendek. Kemudian coba kita rubah di bacaan yang lain dengan dengan pola membiasakan. Jadi ketemu kataba, ketemu yang lain mungkin ba, dala, ba, kemudian alif, polanya sama dengan kataba tadi ya, dala, ba, dala. Apakah dia bisa membaca dengan cara yang sama ya, ba-nya jadi dipanjangin, dan lamnya itu pendek, ba, dala. Dia harus semestinya sudah bisa ya. Kalau dia belum bisa, kalau kita belum bisa, berarti apa yang sudah kita ajari di kataba tadi itu belum betul-betul nyangkut atau betul-betul dia pahami. Kenapa dia harus baca panjang? Nah, berarti di situ perlu kita koreksi pemahamannya, bahwa di ba itu atau sebuah huruf apabila bertemu dengan alif, huruf itu berharakat fathah, maka dia harus kita baca panjang 2 ketukan atau 2 harakat ya. Nah, ini harus kita sampaikan, kita jelaskan kembali, contohkan lagi, kemudian biasakan lagi, cari lagi contoh yang lain yang serupa gitu kan. Ketika dia sudah betul paham dan dia membaca dengan benar, coba format tulisannya kita cari contoh yang berbeda. Misalnya badala, jadi ba-nya pendek, dalnya justru yang panjang, la-nya pendek. Atau badala, di lamnya yang panjang. Apakah dia akan membaca dengan bacaan yang pertama badala, atau dia membaca dengan bacaan yang semestinya badala kalau dalnya yang panjang, atau badala kalau lamnya yang panjang. Kalau dia sudah bisa membaca dengan yang semestinya, tandanya memang dia sudah mengerti ya. Tetapi kalau dia justru kembali ke bacaan badala, bacaan yang format yang pertama itu, bentuk yang pertama, berarti ini juga tanda bahwa sebenarnya dia belum menguasai. Ini masih di tahap pertama ya, contohkan, biasakan, contohkan, biasakan, sehingga anak-anak betul-betul paham dia harus membaca seperti apa. Dia akan mempelajari, di tahap ini dia akan belajar dari membangun pemahamannya, dari penjelasan kita, pemahaman. Yang kedua dari pembiasaan dari contoh yang kita berikan, kita contohkan, ulangi, contohkan, ulangi, contohkan, ulangi. Dari dua mekanisme, 2 cara ini, mudah-mudahan diharapkan itu melekat di anak, dan ketika bertemu di lain tempat, dia bisa mempraktekkan dengan benar. Jadi itu ya penjelasan ya dengan pembiasaan. Caranya contohkan, biasakan, contohkan, biasakan. Itu di tahap pertama. Kemudian di tahap kedua adalah tegas dengan isyarat. Kalau saya menyebutnya tahap ini adalah tegas dengan isyarat. Artinya apa? Di tahap ini kita kita memperlakukan anak dengan cara ini kalau si anak memang sudah lulus di tahap pertama. Jadi sebenarnya dia paham. Dia sudah paham. Dan dia sudah berhasil mempraktekkan di banyak tempat gitu ya. Artinya memang sebenarnya dia menguasai. Tetapi terkadang sering juga, walaupun sudah kita nilai sudah menguasai, tapi terkadang juga sering juga salah gitu ya. Salah juga gitu. Nah, ketika itu biasanya kendala anak kenapa masih juga salah, padahal dia sudah beberapa kali atau sering kali dia memang, dan kita sudah yakin dia anak ini menguasai. Kalau kita tanya pemahamannya dan yang dia jelaskan itu betul ya. Kalau kita suruh baca satu potong itu sudah benar gitu. Nah, di tahap yang kedua ini biasanya tahap ini ditemukan pada anak-anak yang sudah masuk ke jenjang Al-Qur'an, atau minimal mungkin sudah di Iqra 6 gitu ya, Iqra 5 yang sudah panjang, bacanya panjang-panjang gitu ya kalau di Iqra. Nah, itu dia sudah paham sebenarnya ya. Hanya kenapa kok nggak disiplin dengan pemahamannya itu? Biasanya kendalanya itu 2. Kalau nggak masalah nafas ya,
dia sedang mengatur nafasnya gitu ya, dengan bacaan yang panjang pendek gitu, atau dengan kecepatan mata. Jadi nafas dan mata biasanya di situ kayak kendala, yang jadi kendala ya. Nah ini cukup kita kasih isyarat saja seperti atau kita ketuk meja gitu ya, atau cari cara lah, isyarat apa yang menyatakan bahwa itu yang dia baca adalah salah. Ketika dikasih isyarat begitu, dia tahu bahwa oh ya, bacaan dia memang salah, dan dia bisa memperbaikinya sendiri tanpa kita perlu kasih tahu atau tanpa perlu kita jelaskan, karena memang sebenarnya dia sudah menguasai. Nah di tahap ini kita terus mendisiplinkan anak untuk bacanya harus sesuai dengan cara baca yang benar, sesuai dengan tajwidnya ya. Nah setidaknya ada dua cara itu ya. Saya ulangi, pertama cara contohkan dan biasakan. Kemudian tahap yang kedua adalah beri isyarat untuk disiplin membaca dengan benar. Ya, jadi itu saja terkait dengan irama ketika belajar membaca Al-Quran, atau ketika anak-anak atau anak-anak Bapak Ibu sekalian pada tahapan tahsin, memperbaiki bacaan. Jadi pertama, tidak perlu atau tidak penting pada tahap tahsin di awal kita menggunakan irama ya. Yang kedua ya, kapan irama bisa digunakan? Ketika anak-anak sudah disiplin membaca panjang pendeknya ya, sehingga irama justru memperindah, bukan justru merusak bacaan anak ya. Karena tujuan irama adalah memang untuk memperindah bacaan kan, bukan untuk merusak. Jadi kalau anak sudah disiplin bacaannya panjang pendeknya, idgham, ikhfa-nya, izharnya, iklab dan seterusnya sudah disiplin, silahkan irama bisa kita tambahkan ya. Kemudian yang ketiga tadi kita sudah bahas juga bagaimana cara memperbaiki anak-anak yang ketika belajar tahsin bacaannya itu dipengaruhi oleh irama yang sudah seringkali dia praktekkan, dia dengarkan gitu ya. Bagaimana kita kembalikan kepada bacaannya yang benar. Itu dengan cara dua tahap. Pertama tahap contohkan dan biasakan, dan kedua tahap beri isyarat untuk disiplin ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.